Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Rova Rofian Akbar. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu branding. Kalau kita perhatikan, orang-orang yang bisnisnya itu fokus pada produk, biasanya kebanyakan dari mereka itu berusaha menjual produknya dengan berbagai alasan pada pembelinya. Ya mungkin di sana misalnya baju yang bahannya bagus, kemudian obat yang paling manjur, kemudian makanan yang rasanya enak, kemudian sepatu yang nyaman digunakan, nyaman dipakai, dan lain-lain banyak sekali. Tapi cobalah kita perhatikan orang-orang yang disitu berusaha meyakinkan pembelinya kalau produk mereka adalah produk yang terbaik, produk yang nyaman, enak digunakan, adalah produk-produk yang di sana itu sangat laris di pasaran. Saya kasih contoh seperti ucapannya Steve Jobs, yaitu sang pendiri Apple yang saat ini adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia, yang mana beliau mengatakan bukan bicara tentang kecepatan atau banyaknya bits dan megabits atau megahertz, bukan bicara tentang mengapa kita lebih baik dari Windows atau dengan cara kampanye kesana kemari, bukan seperti itu caranya. Tetapi beliau menggambarkan salah satu hasil kerja marketing terbaik di dunia yang pernah ada, yaitu seperti Nike. Seperti Nike. Ingat, Nike menjual barang mereka, menjual sepatu, namun ketika Anda memikirkan Nike, Anda merasakan sesuatu yang sangat berbeda, seperti ada rasa yang sangat wow sekali ketika kita memakai produk dari Nike. Bahkan sepatu Nike ini lebih baik daripada sepatu Reebok. Lah terus apa yang dilakukan Nike dalam mengiklankan produknya, dalam mempromosikan produknya, yaitu mereka memberikan penghargaan kepada para atlet, kepada para olahragawan hebat. Jadi apa yang mereka gunakan terasa nyaman untuk digunakan, terasa seperti ada sesuatu yang berbeda ketika memakai produk Nike. Karena apa? Karena sama seperti yang para atlet dan para olahraga mereka yang mereka gunakan. Sekarang kita ambil contoh lain seperti Coca-Cola yang merajai pasar minuman lebih dari 100 tahun. Mungkin kita gak jarang juga dengar kalau minuman lain sering mengiklankan dengan menyebutkan khasiat seperti kandungannya, kemudian mengandung bahan alami, mengandung vitamin, merupakan minuman beroksigen dan lain sebagainya. Tapi kita gak pernah mendengar kalau Coca-Cola mengiklankan seperti itu, bahwa Coca-Cola merupakan minuman yang paling enak, bahwa minuman Coca-Cola ini minuman yang paling menyegarkan dan sebagainya. Kita tidak pernah mendengar hal seperti itu. Tapi kok kenapa Coca-Cola bisa dapat merajai pasar minuman lebih dari 100 tahun namanya? Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti itu, kita harus tahu dulu sejarah bahwa Coca-Cola waktu itu pernah bersaing melawan Pepsi, yang mana persaingan itu terjadi di tahun 1975, yang mana Pepsi waktu itu mengadakan kampanye blind test yang sangat besar, dan disitu meminta orang-orang untuk memilih minuman mana yang paling enak di antara dua cola tersebut, yaitu dengan cara menutup mata mereka, kemudian memilih di antara dua cola itu antara satu dan yang lain, dan dari hasil tersebut orang-orang lebih banyak memilih Pepsi dibanding Coca-Cola. Melihat hasil seperti itu, pihak kantor Coca-Cola itu berusaha keras untuk membuat formula baru yang rasanya itu jauh lebih enak daripada rasa Pepsi dan rasa original Coca-Cola. Nah, menurut hasil riset internal Coca-Cola, dari 200.000 orang responden, mereka berhasil menemukan rasa yang jauh lebih enak daripada rasa Coca-Cola original dan juga rasa Pepsi tersebut, yaitu mereka menamai produk tersebut dengan sebutan The New Coke.
Hasilnya bagaimana? Ternyata bukannya produk tersebut malah naik, justru malah sebaliknya, malah turun. Orang-orang justru meminta agar Coca-Cola mengembalikan rasa originalnya daripada rasa The New Coke tersebut. Justru kantor Coca-Cola itu setiap harinya itu menerima telepon protes orang-orang agar menghentikan produk The New Coke dan mengembalikan rasa original Coca-Cola tersebut. Lah kok bisa seperti itu? Kenapa? Padahal kan sudah terbukti secara blind test bahwa The New Coke ini merupakan minuman yang lebih enak daripada rasa original Coca-Cola dan juga lebih enak daripada Pepsi. Seorang peneliti neuromarketing yang bernama Dr. Terry itu pernah bilang bahwa konsumen beli Coca-Cola itu bukan pada rasanya yang enak, bukan hanya sebatas di lidah saja akan tetapi sudah melekat pada pemikiran konsumen tersebut bahwa brand Coca-Cola itu merupakan brand yang baik. Jadi bukan hanya sebatas di lidah kan, tapi sudah melekat pada hati dan juga pada pemikiran konsumen tersebut. Dan itu membangun rasa emosional pada pemikiran konsumen tersebut bahwa brand Coca-Cola itu merupakan brand yang sangat bagus dan indah. Karena ya sudah lebih dari 100 tahun brand itu selalu membuat keceriaan terhadap para konsumen ketika meminum Coca-Cola tersebut. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa brand adalah sebuah hasil dari pengalaman emosional konsumen terhadap suatu produk, jasa ataupun perusahaan, dan itu selalu ada pada pikiran dan hati mereka selama mereka konsumen itu masih mencerna informasi apapun yang mereka simpulkan lalu produk tersebut terhadap produk tersebut. Nah, seperti itu. Jadi ketika kamu bikin satu brand, sebetulnya tidak hanya satu brand yang kamu ciptakan, akan tapi ribuan bahkan ratusan ribu tergantung seberapa banyak konsumen atau audiens yang kamu beri informasi tersebut. Seperti brandnya KFC. Jika kita bayangkan KFC itu merupakan ayam yang kulit gorengnya itu sangat renyah ketika dimakan, kriuknya itu. Nah, selanjutnya seperti halnya Indomie. Indomie itu enak ketika dimakan saat hujan-hujan, ketika panas-panas, masih panas, ketika bersama telur dan kehangatannya itu sampai terasa sampai sekarang. Nah, itu brand. Nah, itu contoh dari brand tersebut. Atau ada penjelasan lain tentang brand. Nah, banyak yang menjelaskan bahwa brand itu adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari itu semua yang dapat digunakan untuk mengenali suatu produk dan dapat membedakan produk yang satu dengan yang lain. Tapi di sini saya dapat mengartikan yang jauh lebih singkat, yang tidak jauh berbeda dengan pengertian yang tadi, bahwa apa? Bahwa brand adalah nama dan makna. Kok bisa? Sepertinya sangat singkat. Mungkin namanya itu ya, saya kasih contoh produk sepatu yang akan diberi nama Akin. Mungkin apa yang Anda pikirkan tentang produk tersebut, sepatu yang namanya Akin? Walah, ini hanya sepatu biasa, sepatu yang belum ada keistimewaan tersendiri. Karena apa? Karena ya belum pernah dibrandingkan sebelumnya, belum pernah dikomunikasikan sebelumnya, sehingga orang-orang tidak tahu apa sih Akin itu. Padahal Akin tersebut adalah sepatu. Itulah yang disebut nama kalau tidak ada maknanya. Tapi kalau saya sebut sepatu yang namanya itu Nike, apa yang Anda pikirkan tentang produk tersebut? Ya mungkin sepatu itu adalah sepatu yang mahal,
ada logo centangnya, kemudian sepatunya para atlet, awet, kemudian sepatu olahraga, dan lain sebagainya. Jadi apapun yang terlintas di dalam pikiran Anda tentang produk tersebut, nah itulah yang disebut dengan makna. Dan itulah merupakan contoh dari brand tersebut, yaitu brand adalah nama dan makna. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.